10 hari. Arba'ata asyhur wa asra. Nah ini jadi Bu istilahnya itu ada iddah, ada ihdah. Kalau iddah itu masa dia tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan kalau ihdah itu ada selama beriddah. Jadi selama beriddah dia nggak boleh memakai pakaian terlalu cerah, nggak boleh pakai parfum terlalu wangi, nggak boleh keluar rumah untuk kebutuhan mubah selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau keluar rumahnya untuk nyari duit, kalau nggak nyari duit bakal kelaparan, keluar rumah boleh. Keluar rumahnya ke bazarnya dagang, boleh. Tapi kalau ke bazarnya mau jalan-jalan doang, tak boleh. Keluar rumah senam, tak boleh. Begitu suaminya meninggal, pemakaman nganter dia. Udah cakep, muda, yang Pak RT nunjuk-nunjuk. Itu tujuannya. Jadi fitnah, nggak boleh. Ya. Jangan pula secara fisik iddah dilakukan, tetapi secara maya dalam medsosnya memang dia nggak keluar rumah, tapi Facebooknya, TikToknya, Instagramnya, YouTube-nya. Bahkan kalau ada caleg, Pak, calegnya perempuan nih, orang putusan misalnya, dapilnya Baby Cinereliko, umpama ini, mau bilang, udah jadi caleg, di masa kampanye suaminya meninggal. Kampanye kan 74 hari, Pak. Pemilunya Rabu, Pak. 14 Februari 2024. Pemilihnya presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Nanti dapat 5 surat suara tuh. Jadi Bapak kalau dia meninggal suaminya sebelum masa kampanye, itu nanti dia nggak boleh Pak pasang baliho, pasang foto pakai lipstik warna merah nggak boleh, cara begini nggak boleh. Kadang-kadang kan emang jaga begitu. Baru mandi suaminya kalau nggak kalau minum itu tangan kundukan kuburan lakinya masih merah. Status WA yang udah 3 hari tidur sendiri, ya kayaknya baca. Nah, kalau dia baca mesti komennya apa? Ya apa boleh buat PRT mesti kasih komen sabar, begitu. Kalau gue RT lihat komen, apa maksudnya? Masa gue bilang garis, rasain ya mungkin. Dia mesti bilang sabar, cuma akal 5. Itu jadi panjang ya. Jadi menceritakan tadi. Jadi kalau ada seorang janda misalkan wafat suaminya akhir bulan Rajab, misalkan akhir bulan Rajab kemarin, kan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Rajab kemarin itu 20 Februari. 4 bulan 10 hari masa iddah tuh. Jadi kalau misalkan Pak RT mencatat kematian suami dari janda ini tanggal 20 Februari, 20 Maret 1 bulan, 20 April 2 bulan, 20 Mei 3 bulan, 20 Juni 4 bulan. Nah, kan 10 hari tambah 10 berarti 30 Juni habis masa masanya. Kapan dia boleh datang melamar? 1 Juli. Akan tetapi Pak RT ketika datang tanggal 1 Juli itu ke rumah janda, gimana nih? Lu kan udah 4 bulan 10 hari gitu. Kok benerin sih di kalender? Gimana ini sekarang? Kata itu janda, ya tolak. Kemarin hari Jumat udah ada yang datang.
Ustaz NU. Siapa? Ustaz ini kan Ustaz. Kata Ustaznya apaan? Gue juga telat. Kata PRT telat. Karena hari Kamisnya sudah ada yang datang. Siapa itu? Ustaz Muhammadiyah. Karena apa? Karena suaminya wafat akhir bulan Rajab. Syakban sebulan, Ramadan 2 bulan, Syawal 3 bulan, Zulqa'dah 4 bulan, 4 bulan sudah. 10 Zulhijjah berpok 10 hari ya, 4 bulan 10 hari. Habis masa idahnya. Ini Ustaz Muhammadiyah datang hari Kamis, langsung diterima. Ustaz NU datangnya Jumat. Pak RT karena pakai kalender Masehi datangnya Sabtu. Kalah. Dia bercanda ini Bu, tapi ini Bu. Jadi ini akibat dari perbedaan cara perhitungan. Yang satu pakai hisab hilal, yang satu pakai hisab Ibn-Ruqyah, yang satu pakai kalender Masehi. Nah kalau besok nih sholat Idul Adha orang Muhammadiyah akan banyak yang ikut, tersebab karena barengan dengan Arab Saudi. Meskipun nanti ada potensi di mana pemerintah yang bareng dengan Arab Saudi, Muhammadiyah yang berbeda dengan Arab Saudi, gitu ya. Karena besok hukumnya itu sama hari Selasa. Dan di Fatwa Tarjih Muhammadiyah itu takbiran itu mulainya subuh hari Arafah. Ijtama'a Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud ala takbir fi duburi salatil ghadati min yaum Arafah. Jadi para sahabat berijma bahwa takbir itu dimulai pada setelah sholat subuh di hari Arafah. Itu sunnah. Jika nanti orang-orang lebarannya Kamis, kita rembuk takbirannya dari subuh hari Selasa. Orang sholat elektrik bayar ya. Jadi benar. Kemudian ini kan di antara perintah kurban itu adanya di surah Al-Kautsar. Saya sampaikan ulang mungkin beberapa hal karena saya sudah lupa juga di sini pernah bicara apa. Kata jangan yang dengar aja lupa. Jadi Kautsar itu kan kalau kita bilang syukron kasir itu kan ada banyak. Nah Kautsar itu mubalaghah, artinya banyak secara ekstrim. Bahasa kekhususannya banyak banget. Jadi Kautsar itu artinya melimpah, kemelimpahan. Akan tetapi meskipun dia berarti sangat banyak banget, dia menjadi nama bagi satu surah yang sangat dikit. Jadi kagak ada lagi surat yang lebih dikit dari Al-Kautsar. Namanya apa? Namanya banyak banget. Si banyak banget ini adalah nama bagi surat yang sedikit banget. Kan kalau namanya banyak banget kan dulunya nama surat Al-Baqarah yang paling banyak. Pantes dia namanya Kautsar. Ini paling dikit tapi namanya si banyak banget. Kautsar. Dan surah ini banyak yang kita baca dalam surat Johor. Sholat asar baca surat Kautsar. Bahkan kadang sholat isya, sholat maghrib baca surat Kautsar. Kenapa sholat Johor baca surat Kautsar? Kenapa dah? Buru-buru Ustaz. Jadi kalau baca surah Al-Kautsar karena menganggap dia sedikit, salah. Kalau orang dia namanya Kautsar artinya si banyak banget, lalu kenapa kamu menganggap sedikit? Jadi kalaupun kita baca dia dalam surat, dalam salat zuhur kita, kenapa kamu membaca surat
Al-Kautsar dalam surat Zuhur, karena dia adalah sesuatu yang sangat banyak. Itu. Jadi bukan lantaran dia dikit kita baca, justru lantaran dia adalah sesuatu yang sangat banyak. Kemelimpahan. Begitu, Pak. Dan surat Kautsar ini kan turunnya berkaitan dengan musibah yang menimpa Nabi. Nabi, anaknya kan 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu kan, akan tetapi anak laki-laki Nabi wafat di usia balita. Yang namanya orang tua ditinggal mati anak itu sangat berat, jauh lebih berat daripada anak ditinggal mati orang tua. Karena sejak awal orang siap-siapnya tuh ditinggal mati orang tua, bukan ditinggal mati anak. Kan sering orang tua bilang, kalau gua mati nanti lu jangan pada berantem. Jadi dia udah siap-siap mati duluan memang. Kalau gua mati itu kebun di belakang rumah jangan dijual, milik orang. punya orang. Jadi orang tua ini emang siap-siap mati duluan. Jadi kalau ada orang tua ditinggal mati anak, itu kesedihan luar biasa. Ya kita aja nih yang model begini doang nih, kan kita punya harapan nih sama anak kita. Anak gua mudah-mudahan nanti kalau udah gede gua sekolahin bakal jadi ini jadi itu gitu kan. Padahal modalnya begini doang nih, modal nih segini doang modalnya, apalagi anak Nabi, anak orang terbaik seluruh dunia. Dilihatnya enak gitu bocah, tubuhnya gasing, kelihatan kan pokoknya nanti kalau udah gede bakal. Nabi punya banyak harapan. Mudah-mudahan nanti ini putra saya menjadi penerus perjuangan dakwah Islam. Akan tetapi anak ini meninggal balita. Nabi dalam keadaan sangat sedih. Kemudian turunlah surah ini, surah Al-Kautsar. Dan di antara isi dari surah Al-Kautsar itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Jadi saat sedih datang perintah. Kira-kira mungkinkah di tengah kesedihan Nabi datang perintah justru untuk menambah kesedihan Nabi? Itu tidak mungkin. Kalau Nabi sedang sedih, datang perintah, sudah pasti perintah itu adalah penawar dari kesedihan Nabi. Diperintah apa? Diperintah sholat, diperintah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau begitu, bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kurban itu adalah obat susah. Jadi kalau kita berkurban besok, sapi kah, kambing kah, itu obat susah. Jadi kalau sekarang sedang banyak punya masalah nih, itu anak yang gede mau daftar kuliah 50 juta belum kelihatan, adiknya daftar pulang, mertua genteng rumahnya bocor minta ditambah, mertua lanang minta dibeli mobil penggajes, pusing ini cerewet, banyak masalah. Utang cicilan belum bayar, banyak masalah, pusing, pengen hilang itu masalah. Apa obatnya? Berkurban. Kurban itu obat susah. Gimana? Masih ada waktu ini. Itu tukang kambing saya tanya-tanya, belum 70% dijual. Beli dah beli, biar habis. Jadi perintah berkurban. Inna a'tainakal kautsar itu adalah surat terapi. Jadi kalau dikatakan kurban itu obat susah, kalau kita pikirin memang kurang masuk ke akal kita. Orang lagi susah udah beli kambing.
Ya bahkan Nabi pun ketika itu kalau dia pikirin nggak masuk akal juga ya udah ada kembali sendiri segala bermontok-montak ada baik kalau dipikirin. Ya sebenarnya ibadah haji juga begitu. Kan ada hadis mengatakan begini, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub. Jadi laksanakan haji dan umrah. Sesungguhnya haji dan umrah itu menyingkirkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi kalau berangkat haji, haji itu menghilangkan kemiskinan. Gimana kira-kira? Percaya enggak? Berangkat haji apa sudah mahal, apalagi roda 350 juta. Tapi itu menyingkirkan kemiskinan. Iya, sebenarnya kalau kita pikirin jauh ya memang begitu. Karena dengan berangkat haji itu semangat kita perjalanan, apalagi di masa lalu, perjuangan itu buat tertanam di alam bawah sadar kita semangat perjuangan. Apalagi kalau di sana setting di otak kita bayangkan peristiwa di mana Siti Hajar cari air untuk anaknya Ismail. Dia lari ke sofa, longok-longok, kagak ada orang, kagak ada air. Dia ke marwah, lihat makanan jauh, mudah-mudahan ada orang cendol. Nggak ada. Dia lari ke sofa, lihat mudah-mudahan ada tukang dawet. Nggak ada. Dia balik 7 kali dalam keadaan matahari Arab yang panas. Di bawahnya pasir batu terjal, boleh jadi ular kalajengking. Perjuangan itu memang itu membuat kita menjadi orang yang bersemangat meniru perjuangan, sehingga dengan itu dipastikan kemalasan yang menjadi sebab kemiskinan itu akan hilang. Oleh karena itu dikatakan fa'innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub. Haji sama umrah itu menghilangkan kefakiran. Cuma kalau di otak kita kan settingnya ya kalau haji mah bilang habis itu, ya habis. Itu juga bacaan Kautsar kan settingnya karena dia dikit. Bukan karena dia dikit, karena dia banyak banget. Jadi surat Kautsar itu adalah surat terapi, obat dari kesusahan Nabi. Jadi kalau kita nih dalam keadaan susah, punya masalah pelit dengan pasangan, punya hutang nggak kebayar, kemudian datang ke orang alim, psikiater, psikolog minta nasihat. Itu isi nasihat mereka kurang lebih sama dengan surah Kautsar. Ya kamu memang punya musibah, akan tetapi kamu masih memiliki istri yang setia, memiliki rumah, keluarga yang mendukung, kamu masih memiliki kemampuan usaha, kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Arab, kamu orang yang kreatif. Itu masalah kamu itu akan kalah dengan potensi yang kamu miliki. Jadi saat Nabi memiliki masalah, Allah ingatkan jangan terlalu fokus kepada musibah yang sedang menimpamu. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya nikmat Allah yang sedang yang senantiasa Allah berikan kepadamu itu begitu banyak. Masalahmu itu sedikit saja. Jadi bu, itu tikus jadi masalah kalau ibu ketemu itu tikus di dalam WC. Dia ke dalam WC nih ketemu tikus, kan jadi sangat masalah itu tikus. Tapi kalau itu tikus ketemunya di Gelora Bung Karno, jadi ibu satu orang bersama satu tikus di Gelora Bung Karno, ya itu tikus nggak masalah kan? Jangankan satu tikus, 10 belum masalah kalau di stadion bola. Tapi kalau di dalam WC, ibu bersama satu tikus, ya tikus itu menjadi sangat masalah. Oleh karena itu hati itu jangan sesempit WC. Hati itu mesti lega selega-leganya. Jadi begitu ada permasalahan tentang SPP yang belum dibayar, cicilan yang belum ketemu, genteng rumah bocor yang belum ditambal,
kecil. Begitu, jadi lagi pelik, pusing. Begitu sholat asar baca inna a'tayna kal-kautsar. Jadi enteng, permasalahan enteng gara-gara baca inna. Allah kasih saya nikmat, saya bisa diri sholat ini. Sementara ada banyak orang balik banyak punya utang balik agak sholat. Saya bisa baca ini surat sambil berdiri. Ada banyak orang punya permasalahan pelik dengan istrinya sedang berantem. Tapi balik sakit selonjoran agak sambil berdiri sholat. Kalau saya bisa berdiri. Jadi dengan membaca inna a'tayna kal-kautsar, dia ingat akan kemelimpahan karunia Tuhan kepadanya. Jadi surah Al-Kautsar ini dia bukan hanya bercerita tentang kemelimpahan, akan tetapi dia adalah kemelimpahan itu sendiri. Jadi dia bukan hanya bercerita tentang sesuatu yang banyak, akan tetapi dia adalah banyak itu sendiri. Jadi kurban itu kan minimal kalau di hadis itu la tadbahu illa musinnah illa ayat surah alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-dhabi. Jadi jangan berkurban kecuali dengan binatang yang cukup umur, disebut musinnah. Sinnun kan artinya gigi. Kambing, onta, sapi itu dilihat umurnya dengan melihat gigi. Disebut musinnah. Kalau orang kan lahir ada akteknya. Kalau orang ternak kambing, kambingnya beranak, itu kagak dibikinin akte. Itu juga anak kambing kalau ulang tahun kagak dirayain. Begitu gede nih kambing, kita pengen tahu umurnya, gimana caranya? Itu kambing ditanya apa baik kok, jawabnya cuma satu. Nama lu siapa? B. Bapak lu siapa? B. Anak lu siapa? B. Umur lu berapa? B juga. Jadi kalau pengen tahu B umurnya berapa, lihat giginya. Tapi yang ngerti tukang kambing itu ya, gigi yang mana? Kan? Jadi secara umum kan kambing kalau baru lahir giginya gigi susu, karena dia kebutuhannya susu kepada ibunya. Jadi berkembang kan dia mulai makan pucuk-pucuk rumput, daun-daun muda, itu kan nanti tanggal giginya copot berganti dengan gigi yang lebih kuat. Nah, dari gigi itulah itu tamis apa usianya. Dan kata Nabi, jangan kamu berkurban kecuali dengan binatang kurban yang cukup umur. Tapi illa ayat surah alaikum, kecuali ada kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan, nggak apa-apa jaga kata binatang ini. Domba yang berumur setahun atau kurang. Jadi kalau domba Pak, setahun ya coba. Nah kadang-kadang kita nih daripada masuk korban kecil begitu, kalau diikat di barang-barang sama hewan kurban yang lain, itu hewan kurban kita dipojokkan dengan bebek, malu sama kambing yang lain, saking kecilnya. Lalu di antara kita kadang memilih ya bapak daripada kata-katain CRT dengan pemuda korban sekalian lah. Kira kalau kami kecil itu kan dibully juga. Lebih baik kurban dengan yang kecil itu daripada kagak. Jadi lebih baik berkurban sekalipun kecil daripada enggak. Jadi kalau emang mampunya kecil mah ya berkurban dengan yang kecil. Yang kagak boleh mah mampunya gede, beli yang paling kecil itu baru kagak boleh. Ya kalau emang mampunya kecil mau gimana? Kan orang berak sekalian kan baik tidak berkurban lah dari kecil. Inna a'tayna kal-kautsar. Jadi Nabi juga berulang saya sampaikan. Nabi itu pasca kematian anaknya, itu musuh-musuhnya kan membuli Nabi dengan dikatakan, mereka katakan bahwa Muhammad telah terputus, Muhammad adalah Abukar, Muhammad yang terputus. Jadi mereka itu ngata-ngatain Nabi.
disebutnya Muhammad yang terputus. Kenapa disebut terputus? Ya karena bagi orang Arab jahiliyah, kalau ada orang lanang kagak punya anak lanang, disebutnya putus. Makanya Nabi yang anak laki-lakinya pada mati semua disebut, dihina, dibully dengan sebutan putus. Saya nih, saya punya anak perempuan, saya kasih nama Eksakta. Saya punya anak laki-laki, saya kasih nama Asyik namanya. Kalau anak saya bernama Asyik ini nikah nanti dengan Fatimah, Fatimah dan Asyik punya anak bernama Ali. Si Ali ini kalau diurut nasabnya Ali bin Asyik bin Habibi, ada kesebut. Tapi kalau anak saya perempuan, saya Eksakta. Eksakta ini menikah dengan Ahmad. Ahmad dan Eksakta punya anak namanya Muhammad. Si Muhammad cucu saya ini kalau diurut nasabnya Muhammad bin Ahmad bin Bapak Syahmad. Saya orang disebut kelewat. Nah kata orang Arab kalau begitu cuma putus berarti. Nah kemudian hinaan orang-orang kafir ini dibantah oleh ayat. Bukan kamu Muhammad yang terputus, inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu itu yang pada putus. Jadi bukan kamu yang putus, mereka yang pada putus itu. Putus dari apa? Putus dari nikmat dunia akhirat. Lu putus dari apa? Putus dari nasab. Dan itu terbukti sekarang. Karena keturunan Nabi sampai sekarang masih disebut-sebut orang. Diketahui bahwa nanti di akhir zaman Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Nabi. Itu para sayyid, para syarif, para habib yang belakangnya Asgaf, Al-Kubri, Al-Haddad, Al-Kaf, itu kan keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi itu kan, saking mulianya ini nasab. Jadi banyak orang pengen gabungin dia menjadi keluarga Nabi, dan itu tak boleh. Itu bukti bahwa Nabi itu gak putus. Justru yang putus itu kan musuh-musuhnya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab. Ada yang tahu siapa di sini? Pernah dengar keturunan Abu Lahab? Gak terdeteksi lagi. Sudah putus sudah. Kalau Nabi banyak yang bukan keturunannya ngaku-ngaku. Nah kalau Abu Lahab, Abu Jahal nggak ada Pak yang mau ngaku-ngaku. Ya gua dikukusan sekarang, berlangsung juga sekarang gua mah. Ya sebenarnya gua ini kalau diurus ke atas, gua ini keturunan Abu Jahal. Nggak ada Pak. Jangankan keturunan bener, yang ngaku nggak ada. Itu bukti bahwa putus mereka dan menjadi bukti bahwa Al-Kautsar itu benar. Jadi terbuktilah bahwa surat ini sedang mendeskripsikan fakta. Maka sebetulnya ketika surat Al-Baqarah di ayat yang menantang wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian berada dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, jadi kalau ada keraguan tentang Al-Quran, fa'tu bi surah, hadirkan satu surah. Ilam kafaru walan kafaru. Kalau kamu tidak bisa dan kamu tidak akan bisa, maka tukar lagi hubungan sejarah. Maka siap-siap langsung masyarakat. Jadi kalau ada ditantang untuk menghadirkan satu surat, maka tantangan itu adanya di surah Al-Kautsar. Karena yang paling pendek. Jadi lu jangan segala lu mengejar surat Al-Baqarah yang panjang. Itu yang paling pendek lu kejar, pengen tahu bisa apa enggak. Enggak bisanya itu lantaran apa? Ya lantaran surat ini mendeskripsikan kebenaran. Kalau ada yang datang kemudian, ya itu plagiasi, kontek. Begitu Pak. Dan
Ibadah haji dan kurban itu yang dimaksud adalah mencari keridhaan Allah ya. Jadi kalau di salah satu hadis itu ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum salasan ila wa qala asrat as-su'al wa ida'at al-mal. Jadi Allah ridha dari kalian 3 hal dan Allah membenci dari kalian 3 hal. Ini diingat nih, 3 Allah suka, Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, Allah cinta, Allah berikan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. 3 yang Allah ridha dari kita. Ya Allah lakum salasan. Yang pertama adalah ya Allah lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha apabila engkau beribadah kepadanya tanpa sedikit pun, setitik pun berbuat syirik kepadanya. Jadi kalau yang namanya ibadah itu tujuannya untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Nah yang tentang dari berbuat syirik itu diantaranya haji, diantaranya kurban. Bahkan diantara bentuk kesyirikan itu ria, pengen dipuji orang, pengen dialuk orang. Jadi kalau umpama kita korban nih, korbannya kambing gede, ya kan jadi pengen dipuji juga kadang-kadang. Udah gitu kambing kita gede, ada orang kambingnya kecil, lagi disebut baik, ini kan kepancing ya, kecil itu, kambing gua, kayak banget. Kadang-kadang begitu. Jadi ini korban ini untuk Allah. Adapun pujian orang itu bonus. Yang utama itu untuk Allah. Jadi kadang-kadang kita mengutamakan bonus, melupakan yang utamanya. Jadi mendapatkan ridho Allah itu yang kita ingin capai. Pujian orang terserah, dapat syukur enggak apa-apa. Dapat itu bonus. Misalkan begini Bu, bawa duit 50 juta, datang ke dalam motor, beli motor seharga 50 juta. Kan ada bonusnya tuh, bonusnya jaket sama helm seharga 200.000. Sekali waktu kita beli motor, duit 50 juta, kata orang dealernya mohon maaf Pak, bonus jaket sama helmnya lagi habis. Kita bilang nggak apa-apa. Emang saya punya motor ini buru-buru mau dipakai. Helm sama jaket gampang kan? Karena apa? Karena helm sama jaket yang bonus. Jangan sampai ibu bapak ini datang ke dealer bawa duit 50 juta mau beli motor, kata petugas dealernya mengatakan begini, mohon maaf Pak, motor yang bawa tidak ada. Cuma sama helm, cuma karena helm sama jaket doang. Bagaimana kalau 50 juta itu buat saya, Bapak mau pulang jaket sama helmnya ada oke. Itu kan jadi keliru. Dia mengutamakan bonus, mengabaikan pokok. Jadi pahala dari Allah itu, ridho Allah itu yang utama. Ada pujian orang bonus. Kadang-kadang pujian yang pengen didapat, pahala mah habis gara-gara ria. Jadi yang pertama itu antara dulu oleh yang kedua, tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ada perintah kita disuruh bersatu. Ibadah haji itu mempersatukan kita, ibadah kurban itu mempersatukan kita. Jadi kita ini disuruh nyatu. Kita nih menjelang 2024, belum apa-apa udah pecah 3 nih orang Islam. Ada yang ke Anies, ada yang ke Prabowo, ada yang ke Ganjar. Makin kencang di sana, dan itu ada yang bercerai. Ada pas ada pilihan. Dan dulu juga kan ada yang cerai, gara-gara suami pilih Jokowi, istri pilih Prabowo. Begitu Prabowo jadi menteri, cerai nggak? Ucuk Pak, cerainya terus. Rupanya lagi cari momentum
untuk bercerai, kira-kira apa yang bisa menyebabkan saya bercerai? Pilpres jadi modal. Jadi disuruhnya bersatu padu dalam Islam ini. Kadang-kadang ukhuwah Islamiyah itu digalakkan dengan bentuk persaudaraan yang lain. Padahal persaudaraan yang lain tidak diperintah. Yang disuruh itu berukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama orang beriman, orang Islam. Ada orang naik motor Vespa ke arah selatan, mogok menepi di jalan, di pinggir jalan. Tiba-tiba ada orang naik Vespa ke arah utara. Balik arah Pak yang naik Vespa, bantuin yang mogok. Ada apa ini? Mungkin mesinnya kotor, karburatornya, bensinnya habis. Ayo kita servis bareng-bareng. Itu Pak, kenapa bisa terjadi? Itu disebabkan oleh ukhuwah Vespaiyah, persaudaraan sesama pemilik Vespa menjadi merasa bersaudara. Jadi merasa bersaudara, saling tolong-menolong hanya disebabkan memiliki motor yang sama. Orang Kalimantan di pos kami lagi merokok, ketemu orang Jawa Timur di pos kami yang sama, pengen merokok, rokok dikeluarin, mau dihisap, apinya nggak ada. Ini yang satu dari Kalimantan, satu dari Jawa Timur Pak, nggak saling kenal Pak. Begitu mau merokok apinya nggak ada, minta nih yang Jawa Timur, minta yang ke Kalimantan Pak, minta apinya Pak. Itu Pak langsung dikasih, nggak pakai nanya, emang itu siapa? Dari ujung kepala ujung kaki, misalnya minta rokok, apa urusannya? Kenal bangga saudara bukan? Itu kalau dia minta api langsung dikasih. Itu disebabkan oleh apa Pak? Itu disebabkan oleh ukhuwah rokoiyah, persaudaraan sesama pemilik rokok. Bisa begitu Pak. Akan tetapi sesama Islam susah banget. Kadang-kadang sesama Islam dia bawa daripada kerjasama malu, mendingan orang Kristen sekalian, kadang-kadang begitu. Susah banget, padahal ukhuwah Vespa yang telah diperintah, ukhuwah rokok yang telah diperintah. Yang diperintah itu ukhuwah sesama orang beriman. Kalau bapak ibu datang ke satu tempat yang bukan tempat tinggal kita, bapak berkunjung ke satu daerah, kemudian datang waktu asar ke masjid, sholat asar. Ternyata di masjid itu ada banyak orang tersusun satu saf. Itu yang hadir sholat asar di tempat itu semuanya udah saudara. Sekalipun sholatnya ada lain. Jadi jangan sampai ini lagi sholat asar di tempat orang-orang udah kumpul bareng sholat, begitu sholat lihat yang kanan itu gak kaki ngangkat dan mau ada nampak itu. Yang satu takbirnya sampai kuping, satu sampai ke dada. Apa begitu sholat? Yang satu takbirnya panjang, Allah. Yang dia langsung jadi Allah Akbar. Ada yang Allah Akbar, ulang lagi Allah Akbar. Ada yang telunjuknya gerak-gerak, ada yang telunjuknya diem. Ya lupa orang yang diterima sholat begitu gerak-gerak mulu. Lupa bid'ah. Jadi dalam hatinya itu kepada saudaranya pecah. Karena yang satu takbir ke telinga, satu takbir ke dada, yang satu takbir panjang, satu takbir sekali jadi, merasa bid'ah, masuk neraka. Lah kalau udah sholat jamaah bareng-bareng di saat itu, di waktu itu lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Ya emang dia akan sholat lantaran apa? Lantaran imannya kepada Allah. Sebagiannya mungkin ada yang lagi dagang. Begitu dengar waktu asar masuk azan, dia rela itu warungnya tutup dulu. Yang padahal kalau dia terbuka ada orang datang memberikan keuntungan kembali, dia rela untuk hidup mewah datang sholat. Sebagian mungkin ada yang pakaiannya kotor, badannya kotor,
lagi di bengkel, dia rela bersihin dulu, bersusah-susah untuk hadir. Mungkin juga Anda sebenarnya berada dalam satu kesibukan tertentu, akan tapi juga pending dulu untuk sholat. Jadi itu orang bersama-sama, kumpul bersama di waktu yang sama, di tempat yang sama, disebabkan oleh sebab yang sama, iman kepada Allah. Itu udah saudara semua. Jangan berpecah lagi bahwa yang takbirnya satu ke telinga, satu ke dada, yang satu panjang, satu pendek, yang satu jadinya gerak-gerak, yang satu diam, yang satu ngangkat, yang satu rapat, yang mohon dimaklum ya, beda-beda itu mah. Kalau terjadi perbedaan nanti kita obrolin bareng-bareng. Jadi jangan belum apa-apa udah dipolis ya Allah, rangka dua suara itu. Itu juga kata di Vespa yang mogok, itu Vespa tahun 60 yang putar arah nolongin Vespa tahun 75 Pak, beda Vespa nggak apa-apa Pak. Ukhuwah Vespa enggak, meskipun Vespanya berbeda tahun. Tadi juga itu orang Kalimantan merokok dalam Sumatera, orang Sumatera, orang Jawa Timurnya nak cinggo, minta api dikasih, meskipun rokoknya berbeda. Kira-kira. Yang ketiga, wah udah lewat. Aku bikin lagi ya. Karena yang Allah itu kan 3 tadi. Menyembah kepadanya dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Bersatu padu tidak berpecah belah. Ini penting diingatkan karena menjelang tahun politik. Yang ketiga, wa anjanasahu man wallahu Allahu amrakum. Kalian saling memberi nasihat kepada orang yang sedang diamanahi kepemimpinan oleh Allah yang mengurusi urusan kalian. Jadi menasihati pemimpin itu diperintah. Wa yaqra'u lakum salasan, nanti kita bahas ya. Yang Allah benci itu 3. Qila wa qal, mendengar, memperdomani ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Asratus soal, banyak nanya. Yang ketiga itu ida'at al-mal, penyia-nyiaan harta. Kan tadi kita bahas di kesempatan yang lain. Kita cukupkan sampai di sini ya. Sudah jam 6, mungkin mau sepedahan pagi. Tapi kalau dia masalah tidak boleh ya. Saya kembalikan ke pengatur acara. Astagfirullah khairan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Al-Fatihah.